Tolong dengerin lagi ya Kak Opung. Aku cuma mau jujur, malam ini aku baru sadar tidak semua orang yang diam itu lemah, dan tidak semua yang mencintai itu benar-benar bebas. Namaku Alif, umurku sekarang 25 tahun, dan aku akan melanjutkan ceritaku kepada Kak Opung. Karena cuma di sini aku berani jujur dan mengungkapkan semua yang kupendam selama ini. Kak Opung, aku gak pernah nyangka malam itu bakal jadi titik di mana hidupku mulai pecah pelan-pelan. Bukan karena teriakan, bukan karena pertengkaran besar, tapi karena satu kemunculan di depan pintu kamar kos Guntur. Aku masih ingat jelas, lorong kos sempit itu bau karbol. Lampu kuning berkedip seperti orang ragu mau padam atau hidup. Aku dan Guntur sedang berjalan menuju kamar kos kami. Aku berdiri di samping Guntur, dan ketika melihat wanita cantik itu di depan kamar kos Guntur, dunia kami seperti berhenti bergerak. Dia bukan cantik yang ramah, tapi cantik yang bikin orang langsung menunduk tanpa sadar. Rambutnya panjang, hitam, jatuh rapi. Gaun hijau sederhana membungkus tubuhnya dengan anggun. Namanya Mirna, umurnya 27 tahun. Dan dari cara dia menatap Guntur, aku tahu dia bukan orang sembarangan. "Mas," katanya pelan tapi tegas, "kenapa 1 bulan ini kamu gak pernah hubungin aku?" Guntur membeku, benar-benar membeku. Seperti patung yang lupa cara bernafas. Tangannya yang biasanya santai, kini mengepal. Aku menoleh ke arah Guntur. Tatapanku cuma satu, minta penjelasan. Aku tahu Guntur pria normal sebelum kenal aku. Tapi selama ini dia gak pernah sekalipun menyebut nama Mirna. Dengan suara tertahan, Guntur akhirnya bicara. "Mir, ini Alif, teman kos aku." Mirna menatapku, bukan tatapan ramah, bukan juga marah, tapi tatapan orang yang sedang menghitung ancaman. "Kamu sibuk kerja ya?" Mirna tersenyum tipis ke arah Guntur, tapi senyumnya dingin. "Sampai lupa buat ngabarin aku." Kalimat berikutnya terdengar lebih tajam. "Jangan lupa Mas," katanya. "Kerjaan kamu itu dari suami aku loh. Kamu cuma lulusan SD." Aku refleks menoleh ke arah Guntur. Aku nunggu dia melawan. Tapi tidak. Dia memilih diam, menunduk, seperti orang yang sudah terbiasa diremehkan. "Malam ini aku nginep di kamar kamu ya," ucap Mirna santai, seolah itu bukan permintaan, tapi keputusan. Aku akhirnya bersuara, pelan tapi tegas. "Maaf Mbak," kataku. "Di kos ini orang luar gak boleh menginap." Mirna menoleh, menatapku dengan tatapan yang tidak bisa dibilang ramah. "Apa? Orang luar?" Nada suaranya menantang. Aku benar-benar bingung. Kalau dia istri Guntur, kenapa dia bilang punya suami? Aku berharap dia menjelaskan, tapi dia memilih diam. "Oke," katanya akhirnya. "Kalau aku gak boleh nginep di sini, kamu ikut aku ke hotel," ucapnya pada Guntur. Dan yang paling menyakitkan, Guntur mengangguk, tanpa membantah, tanpa menoleh ke aku. Aku cuma berdiri, melihat punggungnya menjauh, masuk ke mobil Mirna, pergi tanpa satupun kata penjelasan.
Malam itu aku nggak tidur. Aku bertanya-tanya, siapa Mirna sebenarnya? Dan kenapa Guntur begitu takut padanya? 1 hari, 2 hari, 3 hari, Guntur nggak pulang. Sampai suatu malam, dia berdiri di depan pintu kamarku. Tanpa baju, cuma pakai celana pendek. Aku kepanasan, katanya pelan. Padahal kipas di kamarnya sudah normal. Aku menatapnya kesal. Dia tahu aku marah, tapi dia tetap menatapku. Aku kangen kamu, Liv, katanya. Kepikiran terus. Kenapa kepikiran aku? Bukannya abang punya Mirna? Jawabku dengan wajah kesal. Disitulah semuanya terbuka. Mirna adalah mantan pacarnya di kampung. Dulu dipaksa orang tuanya menikah dengan Hasan, pengusaha asal Jakarta. Tapi hatinya masih ke Guntur. Dia yang cariin aku kerja, kata Guntur, lewat suaminya. Jadi abang selingkuh sama istri orang? Tanyaku lirih. Guntur mengangguk, lalu berkata pelan, tapi sejak kenal kamu, perasaanku ke Mirna hilang. Dia yang masih cinta aku. Lanjutnya. Dan dia ngancam, kalau aku ninggalin dia, aku dipecat. Aku cuma lulusan SD, Liv. Aku butuh kerja. Tapi aku juga gak mau kehilangan kamu. Aku terdiam. Hatiku sudah terlanjur jatuh. Dan saat aku melihat roti sobeknya, aku kalah. Guntur duduk di tepi tempat tidur. Nafasnya masih berat seperti orang yang baru saja lari jauh. Tangannya bergerak pelan, membuka bungkusan kecil yang ia bawa dari luar. Di dalamnya ada buah pisang, warnanya kuning matang, masih terlihat segar. Aku ingat, katanya lirih, kamu paling suka yang kayak gini. Aku terdiam, bukan karena pisangnya, tapi karena di tengah kekacauan hidupnya, dia masih ingat hal sekecil itu tentang aku. Aku menerima pisang itu dengan tangan sedikit gemetar. Entah karena marah yang belum sepenuhnya reda, atau karena rindu yang terlalu lama ditahan. Udah mateng, katanya lagi. Jadi gak perlu nunggu. Kalimatnya sederhana, tapi entah kenapa dadaku terasa sesak. Aku menggigitnya perlahan. Rasanya manis, lebih manis dari yang biasanya. Mungkin karena aku sedang lelah, atau mungkin karena malam itu aku memang sedang butuh sesuatu yang terasa hangat. Guntur memperhatikanku tanpa bicara. Tatapannya tenang, tapi penuh beban. Seperti orang yang ingin bilang banyak hal, tapi takut semuanya salah. Gimana? Enak? Tanyanya akhirnya. Aku mengangguk kecil. Yang ini beda. Dia tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip lega daripada bahagia. Lalu tanpa banyak kata, Guntur meraih kantong lain di sampingnya. Ia mengeluarkan sesuatu yang sudah sangat aku kenal. Roti sobek. Roti itu terlihat biasa saja. Tapi bagiku, roti itu selalu punya cerita. Guntur membuka bungkusnya perlahan, seolah sedang membuka sesuatu yang berharga. Ia menghitungnya satu persatu, dengan gerakan yang terlihat pelan. 1, 2, 3, sampai akhirnya dia berhenti. Masih 8, gumamnya. Aku menatapnya heran. Kamu ngapain dihitung segala? Dia tersenyum kecil. Biar aku tahu masih utuh. Kalimat itu sederhana, tapi aku langsung paham maksudnya. Roti itu bukan soal makanan, tapi soal kebiasaan.
soal sesuatu yang selalu ada setiap kali dia datang ke kamarku. Dan malam itu, roti itu masih lengkap. Seperti perasaannya yang ingin dia yakinkan masih sama. Guntur menyobek roti itu perlahan, tidak terburu-buru, tidak rakus. Setiap sobekan seperti dilakukan dengan hati-hati, seolah dia takut merusak sesuatu yang rapuh. "Kamu capek ya?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk. "Capek mikirin abang." Dia terdiam. "Aku juga capek," katanya akhirnya. Capek pura-pura kuat. Kami makan roti itu pelan-pelan, tidak banyak bicara. Hanya suara kipas angin yang berputar malas di atas lantai. Aku kembali memegang pisang itu. Guntur memperhatikanku lagi. "Kamu suka ya?" katanya. "Iya," jawabku jujur. "Kalau dari abang, rasanya selalu beda." Dia tersenyum. Senyum yang kali ini terlihat lebih tulus. "Kalau gitu," katanya pelan, "tiap kesini aku bawain lagi." Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena kalimat itu terdengar seperti janji yang belum tentu bisa dia tepati. Di dalam hatiku ada rasa hangat, tapi juga ada cemas. Karena aku tahu, pisang dan roti sobek ini bukan sekedar makanan. Mereka adalah cara Guntur bertahan. Cara dia bilang, "Aku masih di sini." Tanpa harus memilih siapa yang harus dia tinggalkan malam itu. Dan aku hanya bisa menerima dengan senyum, dengan rasa, dan dengan hati yang perlahan belajar bersiap kalau suatu hari semuanya harus benar-benar habis. Karena aku tahu Mirna bukan orang yang mudah dilepaskan, dan Guntur sedang berdiri di dua dunia, dan aku harus siap bertarung dengan perempuan yang terbiasa merendahkan orang lain. Dan disitulah aku sadar, cinta bukan soal berani atau tidak, tapi soal siapa yang paling siap kehilangan. Itulah lanjutan kisah hidup yang diceritakan oleh anak kos tampan bernama Alif. Kadang kita mencintai orang yang salah, di waktu yang salah, dengan perasaan yang terlalu benar. Menurut kalian, apakah Alif harus bertahan atau pergi sebelum semakin terluka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tunggu part 4. Karena pilihan terbesar baru saja dimulai.